Lebih khusus teman-teman di Polres Bau-Bau sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 saksi. Update kasus investasi bodong yang menjerat 25.000 warga di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Sultra menyampaikan adanya aktivitas trading fiktif melalui platform AMG Pantheon, Selasa, tanggal 24 Februari tahun 2026. Korbannya mencapai 25.000 orang berasal dari kalangan ASN, TNI, Polri, guru, akademisi, pelajar, petani, sampai dengan nelayan. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti kemudian membentuk posko pengaduan bagi para korban. Kepala Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Sultra, Bismi Maulana Nugraha mengatakan, Kepolisian Daerah, Polda, sebagai salah satu anggota Satgas pasti telah memanggil beberapa saksi. Kami juga berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara Daerah, BINDA, untuk menggali informasi identitas para anggota AMG Pantheon, katanya, Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2026. Dalam waktu dekat, mereka akan melakukan rapat koordinasi dengan Satgas Pasti Pusat, Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, dan Direktur Tindak Pidana Siber, Dirtipid Siber. Terkait pengembalian dana, Bismi menyebut hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan, tetapi pihaknya tidak dapat menjamin dana para korban dapat kembali hingga 100%. Pasalnya, kasus ini diduga menggunakan skema Ponzi, yakni penipuan investasi yang membayar keuntungan kepada investor lama menggunakan dana dari investor baru, bukan dari keuntungan bisnis yang sah. Dengan skema tersebut, sebagian member AMG Pantheon disinyalir telah menikmati dana yang beredar, meskipun tidak seluruhnya. Namun kami pastikan akan mengoptimalkan upaya untuk mengendalikan seluruh dana yang dinikmati oleh pelaku utama AMG Pantheon, ujarnya. Sementara itu, Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Sultra sekaligus anggota Satgas Pasti, AKBP Ahmad Mega Rahmawan, membenarkan adanya penyelidikan terhadap sejumlah saksi. AKBP Ahmad mengatakan, Polres Bau-Bau telah memeriksa 6 orang saksi, sedangkan Polda Sultra telah mengundang 4 saksi lainnya. Saksi-saksi tersebut merupakan member dari level bawah hingga menengah yang telah dimintai keterangan. 2 saksi sudah kami buatkan berita acara interogasi, sementara 2 lainnya akan kami jadwalkan ulang karena yang bersangkutan memiliki kepentingan lain, jelasnya. Untuk perkembangan selanjutnya, polisi masih perlu mendalami keterangan dari para saksi yang telah diperiksa. Penetapan tersangka saya rasa masih jauh ke arah itu. Kami tidak bisa berspekulasi apabila alat bukti belum terkumpul, katanya. Namun demikian, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan unsur pidana, maka akan dilakukan penetapan tersangka dan dilanjutkan dengan proses hukum selanjutnya. Sebagai informasi, Satgas pasti menghentikan kegiatan AMG Pantheon karena diduga melakukan penipuan. Modusnya yaitu penyalahgunaan nama perusahaan investasi internasional Pantheon Ventures. Pantheon Ventures tidak memiliki keterkaitan. Update kasus investasi bodong yang menjerat 25.000 warga di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Baru-baru ini, Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Sultra menyampaikan adanya aktivitas trading fiktif melalui platform AMG Pantheon, Selasa, tanggal 24 Februari tahun 2026. Korbannya mencapai 25.000 orang berasal dari kalangan ASN, TNI, Polri, guru, akademisi, pelajar, petani, sampai dengan nelayan. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas pasti kemudian membentuk posko pengaduan bagi para korban. Kepala Otoritas Jasa Keuangan, Oke, jadi kemarin kan pada saat tanggal 24 Februari kami sudah menetapkan beberapa langkah tindak lanjut. Dan saat ini sudah ada beberapa hal yang sudah kami tindak lanjuti. Yang pertama, melakukan koordinasi intens dengan Satgas Pasti Pusat. Yang kedua, pembentukan posko pengaduan di Polres, gitu kan. Yang ketiga juga ada teman-teman tadi dari Polda juga sudah menyampaikan melakukan pemanggilan ya Bang, beberapa orang-orang yang memang ada di dalam keanggotaan daripada AMG Pantheon. Dan kami juga koordinasi dengan teman-teman BINDA untuk menggali informasi mengenai para identitas
para anggota-anggota yang memang ada di dalam keanggotaan NG Pantheon seperti itu sementara. Dan kemudian kami rencananya nanti dalam waktu dekat juga akan melakukan rakor Satgas Pasti dengan Satgas Pasti kantor pusat, dan juga nanti akan melibatkan teman-teman dari Barreskrim dan juga dari Cyber ya Bang, Cyber yang memang mungkin akan memberikan beberapa sharing lah beberapa kasus serupa yang pernah ditangani oleh teman-teman di kantor pusat. Seperti apa yang telah kami sampaikan, bahwa penyelidikan telah kami lakukan baik oleh jajaran Polres Kota Bau-Bau ataupun kami dari Polda Sultra. Dari Polres Bau-Bau kami sudah memeriksa 6 saksi, kemudian dari Polda kami sudah mengundang 4 saksi, 2 saksi sudah kami lakukan berita acara interogasi, dan untuk 2 lainnya mungkin akan kami jadwalkan karena yang bersangkutan ada kepentingan. Kemudian untuk perkembangannya bagaimana, seperti apa yang tadi kami sampaikan, bahwa dasar kami melakukan pemanggilan itu tentu berawal dari informasi siaran pers OJK tanggal 23 Februari yang menyatakan bahwa AMG Pantheon adalah platform investasi yang ilegal. Jadi kami menelusuri dari situ dan kami mendapatkan informasi beberapa member yang apabila dilihat dari statusnya itu berada di member tingkat level menengah gitu, level menengah, sehingga level bawah kami sudah mintai keterangan, kemudian level menengah sudah kita mintai keterangan. Namun untuk bagaimana perkembangannya ke depan, kami masih perlu menggali dari keterangan-keterangan saksi yang lebih mendalam. Sejauh mana penetapan potensi penetapan tersangka? Penetapan tersangka saya rasa masih jauh ya untuk ke arah situ. Saya tidak bisa berspekulasi apabila kami belum mengumpulkan alat bukti, tapi tetap sekarang ini kami masih berupaya untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang kemudian nanti apabila dari peristiwa ini ada pidananya, tentu kami akan menetapkan tersangka dan proses-proses selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.